Alhamdulillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal ikhwanu rahimakumullah, ittaqullaha ta'ala haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang berbahagia, marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebenarnya takwa dalam artian menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia, alhamdulillah bulan ini adalah bulan Rajab tanggal 14, berarti bulan peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isra dalam artian perjalanannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram Makkah ke Masjidil Aqsa Palestina, kemudian dilanjutkan naik menghadap Allah Subhanahu wa taala dari langit pertama sampai ke 7, sampai acara Sidratul Muntaha dan lain sebagainya. Ini tak lain dan tak bukan Allah taala memanggil beliau itu untuk memberikan kewajiban kepada beliau bersama umatnya tentang ibadah yang namanya sholat. Makanya sholat ini merupakan ibadah yang paling wajib dan paling nomor satu. Tidak boleh tidak, kita harus mengerjakannya dalam keadaan bagaimanapun juga. Ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Terlebih kita ini melakukan sholat dalam keadaan berjamaah. Malahan hadirin jamaah sholat Jumat yang berbahagia, kalaulah kita ini melakukan sholat berjamaah, janji baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shalla shalawatil khamsa ma'al jamaah, barang siapa yang melakukan sholat 5 waktu dengan berjamaah, falahu khamsatu asya'a, maka ia mempunyai nilai-nilai 5 yang tidak bisa dimiliki oleh orang yang tidak melakukan sholat berjamaah. Al-awwalu, al-ula yang pertama, la yusibuhu fakrun fid dunya, ia tidak akan menemukan kefakiran di dunia barokahnya sholat berjamaah. Wathani yang kedua, yarfa'ullahu anhu adzabal qabri, Allah taala akan mengangkat siksa kubur. Yang nomor 3, watsalifu yuqta kitabahu biyaminihi, buku catatan amalnya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui tangan kanannya, berarti ia dalam keadaan selamat, berarti berbahagia, beruntung. Warabi'u, dan yang keempat, manfaat daripada sholat berjamaah ini adalah warabi'u,
yamurru 'ala sirati kal barqil khatib, ia akan melintasi jembatan Siratul Mustaqim ibaratkan halilintar yang menyambar, hanya sekejap mata sudah sampai di pintu surga. Wal khamis, dan yang kelima, yudkhiluhu Allahu ta'ala al-jannata bila hisabin wala azabin. Allah Ta'ala akan memasukkan orang yang selalu sembahyang dan sembahyangnya ini selalu berjamaah. Allah Ta'ala akan memasukkan dia ke dalam surga bila hisabin, dengan tanpa hisab, wala azabin, dan tanpa siksaan pula dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malahan ada yang mengatakan, hadis dari baginda Rasul, sholatul rajuli ba'al jamaah, sembahyangnya seseorang dalam keadaan berjamaah, khairun min sholati arba'ina sanatan fi baitihi, lebih baik daripada sembahyangnya orang yang tidak berjamaah, sembahyang di rumah selama 40 tahun, namun ia sembahyang di rumahnya sendirian. Hadirin jamaah sholat Jumat yang berbahagia, marilah kita selalu ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang namanya sholat. Karena orang yang meninggalkan sholat, tidak melakukan perintah sholat, apa yang akan terjadi? Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa man a'rada an dzikri, barang siapa yang berpaling dari mengingat saya, tidak ingat kepada saya, melupakan saya, berarti tidak ibadah, terlebih sholat. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, kehidupannya ia sungguh-sungguh sempit, tidak akan menemukan penghidupan sehari-harinya akan mendapatkan kesulitan karena ia tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu baru kesulitan yang ada di dunia karena orang yang tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah balasan di dalam akhirat, kata Allah, wa nasyuruhu yaumal qiyamati a'ma, ia akan dihalau, digiring, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di padang mahsyar pada hari kiamat, a'ma, dalam keadaan buta. Kalaulah dalam keadaan buta ia sengsara, ia tidak menemukan kenyamanan dan sebagainya karena tidak sama dengan orang-orang yang lain. Karena dalam keadaan buta di padang mahsyar itulah ia bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa engkau kumpulkan di padang mahsyar ini ya Allah dalam keadaan buta, sedangkan kami dulu di dunia ini melek, bisa melihat, ada mata, bola mata dan sebagainya. Saya ini bisa melihat di dalam dunia ini, kenapa hari ini di padang mahsyar kami dalam keadaan buta? Allah Ta'ala menjawab, qala kadzalik, iya memang begitu keadaan kamu. Dulu kamu ini di dunia ada bola mata, bisa melihat dengan jelas, terang dan sebagainya. Akan tetapi sekarang di alam akhirat, di padang mahsyar kamu dalam keadaan buta. Memang betul itu. Alasannya adalah atatka ayatuna, sudah datang berbagai ayat yang menjelaskan tentang keesaan Allah, tentang ketuhanan, tentang ibadah, tentang larangan-laranganku, sudah datang kepadamu dari Rasulullah. Setelah Rasulullah tidak ada, disampaikan oleh para sahabat tidak ada, para tabi'in tidak ada, tabi'in sampai ulama salaf dan sebagainya. Semuanya sudah menyampaikan ayat-ayatku. Namun sayangnya fanasitaha, engkau telah melupakannya. Lupa, tidak mau mengikuti apa yang telah disampaikan oleh para alim ulama yang datang dariku. Ayat-ayatku sudah disampaikan kepada anda. Karena kamu dulu di dunia ini tidak mau kepada ayatku, tidak peduli atas panggilanku. Wa kadzalikal yauma tunsa, kalaulah dulu kamu melupakan saya di dunia, giliran saya di dalam akhirat ini melupakan anda. Ini katanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah sholat Jumat yang berbahagia,
Marilah kita ini selalu rajin melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mumpung kita masih diberi sehat, diberi sempat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kita ini sudah kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita berpikir, mati tidak harus tua. Bagaimana di peniraman bagian tengah ini, 2 orang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang satunya barangkali tidak sampai 20 tahun, yang satunya lagi barangkali cuma 11 tahun dan sebagainya. Itulah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Barangkali dua-duanya itu merupakan mati syahid, karena semuanya masih dalam keadaan menuntut ilmu, mencari ilmu. Inilah syahid akhirat. Mudah-mudahan kalaulah kita sekalian ini tidak menggunakan usia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesempatan dan kesehatan ini kita tidak dimanfaatkan sebaik mungkin, apakah yang akan terjadi? Marilah kita rebut bagaimana kita ini memanfaatkan kesehatan, kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia, kalaulah orang itu berlomba-lomba untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah taala akan memberikan nilai yang berbeda. Orang yang terlebih dahulu melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu pahalanya tidak akan sama dengan orang yang datang ke masjid barangkali yang nomor 2. Nomor 2 tidak akan sama dengan orang yang datang ke masjid nomor 3. Orang yang nomor 3 tidak akan sama dengan orang yang datang nomor 4. Begitulah berikutnya. Karena kata baginda Nabi besar sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana yaumul qiyamati yashrullahu qauman wujuhuhum kal kawakib." Manakala sudah datang hari kiamat, Allah Ta'ala menghalau, menghimpun, menggiring, mengumpulkan kaum, mengumpulkan manusia, wujuhuhum yang wajahnya ini kal kawakib, seperti halnya bintang-bintang yang bertaburan di atas langit. Indahnya luar biasa, gantengnya luar biasa, cantiknya luar biasa. Kemudian fatakuru lahumul malaikat itu bertanya kepada mereka, karena mereka mempunyai wajah seperti bintang yang sangat ganteng, cantik dan sebagainya. Ma'amalukum, apa amal-amal anda di dunia sehingga wajah-wajah anda ini ibaratkan bintang yang bertaburan? Fayaquluna, mereka menjawab pertanyaan malaikat-malaikat itu, kunna idza sami'nal adana kunna ila dhaharat wal wudu'i. Iya, karena saya setelah mendengar azan, saya cepat-cepat berkemas, bersesuci, berwudu dan sebagainya. Wala nashtagilu biwairihi, saya tidak bekerja, tidak sibuk dengan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Yang lain justru saya tinggalkan. Kalau sudah azan, langsung saya ini mengambil air wudhu, bersuci dan sebagainya. Itulah karena wajah-wajah saya sekarang ini ditampakkan oleh Allah bagaikan bintang yang bertaburan. Tak lama kemudian daripada itu, wa qauman wujuhuhum kal qamari. Kemudian malaikat-malaikat itu melihat rombongan yang kedua kalinya. Wajahnya itu ibaratkan rembulan, berarti lebih gagah, lebih ganteng, lebih tampan, lebih cantik. Fayuqalu lahum, ditanyakan lagi oleh malaikat mereka yang rombongan kedua itu, ma'amalukum, apa amal kamu semua, apa amal perbuatan kamu semua di dunia ini? Fayaquluna, rombongan yang kedua yang wajahnya ibaratkan bulan itu mengatakan, kunna natawaddau qoblal adzan, saya mengambil air wudhu sebelum azan. Kalaulah tadi itu, kalau sudah azan langsung mereka mengambil air wudhu, bersuci dan sebagainya. Itu adalah kelompok yang pertama, sehingga wajahnya bagaikan bintang yang bertaburan. Kelompok yang nomor 2 yang wajahnya seperti rembulan ini, mereka mengambil air wudhu setelah sebelum azan. Sebelum azan ia sudah berwudhu terlebih dahulu. Kemudian kelompok yang ketiga, wa qauman wujuhuhum kasyamsi, mereka para malaikat itu melihat rombongan yang ketiga. Rombongan yang ketiga ini wajahnya ibaratkan matahari, berarti lebih gagah, lebih tampan, lebih cantik. Mereka semuanya fayaquluna, mengatakan ba'da su'ali,
setelah dijawab setelah ditanyakan apa yang mereka lakukan, yang kalian semua lakukan ini, mereka menjawab, kunna nasma'un nida'a fil masjid, saya mendengar azan di masjid. Bukan mendengar azan di rumah setelah punya wudhu, apalagi bukan mendengar azan lalu berwudhu, tidak. Akan tetapi saya mendengar azan sudah ada di dalam masjid, berarti sudah siap melakukan segala sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah hadirin sekalian, berfastabiqul khairat, berlomba-lomba di dalam merebut kebaikan. Perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita sekalian ini menjadi orang yang baik, orang yang taqwallah, orang yang muttaqin, orang yang tidak dihisab, tidak diazab, tidak disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barokahnya bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Ramadan. Makanya Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa a'inna siyama wal qiyam. Beginilah yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Inna ahsanal kalami wa biyanan nizami kalamullahi dzil jalali wal ikram. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa bi qawlihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa aqamus sholata wa atuz zakata lahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahi hamdan kama amar wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irhaman liman jahada bihi wa kafar wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul insi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salat ainun bi nadhari wa dhurub bi khabar. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha ta'ala wa dhurul fawahisha ma dhahara wa ma batan wa hafizu ala ta'ati wa huduril jum'ati wal jama'ah wa alamu anna Allah amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi وثنى بملائكة قدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين الذين انقضوا بالحق وكانوا به يعدلون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الستة المتممين العشرة الكرام وعن سائر النبي أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. آمين. اللهم لا تجعل لأحد منهم من أظلامه ونجنا بحبه من أول يوم القيامة. اللهم أنزل الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة المشركين وعن كلمتك إلى يوم الدين. اللهم آمنا في ديننا وأصلح ولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك. اللهم كن للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا واهب العطيات. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء
وباب الزنا وسلاسل المحال وسوء الفتن ما ظهر وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يعطيكم ولذكر الله عز وجل